betul ya. Namanya penunggu pasien itu pasti dibutuhkan, apalagi untuk kami yang di rumah sakit, kita yang di rumah sakit, kita sama-sama kepengen nih pasien itu lebih cepat sembuh. Nah, disitulah butuh yang namanya penunggu. Tetapi yang namanya penunggu itu bukan asal orang nih, asal orang yang ada sih ini langsung jadi penunggu seperti itu. Jadi untuk kalau kita lihat nih ya, terutama di rumah sakit Cibarang ini ataupun di rumah sakit yang lain, itu kan kadang-kadang ada orang yang pingin nungguin, ini bukan pengunjung ini, nungguin sebagai penunggu ya. Iya, betul. Udah pasiennya nyuwun sewu tadi infeksius ya, atau mungkin butuh yang istirahat, pasien-pasien jantung gitu. Sementara yang nunggu karena saking tresnane ya. Hai, ketemu lagi di Obseria, obrolan seru dan ceria. Ya, siang hari ini atau pagi atau malam lah ya, siapapun jam berapapun Anda lihat, kita ketemu lagi dengan saya, Ocha dan Saya Ibu. dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Betul sekali buat sobat Obseria. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya akan membahas pada tema kali ini ya. Tema kali ini yaitu tentang Apa aja sih yang harus diperhatikan kalau kita tuh menjenguk di rumah sakit? apakah itu aman atau tidak ya. Nah, kita kedatangan Ibu Fajar ini merupakan ahlinya tentang itu ya, tentang bidang kesehatan sakitan ini. Tentunya. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya, biar kita lebih dekat. Silakan Ibu Fajar, kenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ceria, salah. Terus lanjut aja. Sobat Obseria, perkenalkan saya Fajar Rubianti di RSUD Haji Barang, kebetulan sebagai IPCN, IPCN perawat pencegah dan pengendali infeksi ya. Jadi saya dari Komite PPI. Ya, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang tentang aman tidak kalau kita itu menjenguk pasien di rumah sakit. Iya, betul. Nanti kita bahas berbagai aspek tentunya ya. Iya, boleh ya. dengan senang hati. Biar saat kunjungan aman buat pasiennya juga, aman juga buat pengunjung tentunya ya. Betul. Iya, betul sekali. Lagi kan kalau kita ada saudara sakit, tetangga sakit, itu kan pinginnya ke rumah sakit pingin besuk kayak gitu. Jadi aman nggak sih? Terus kalau kita misalnya datang ke rumah sakit, hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan itu di rumah sakit itu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi ketika kita ada keluarga atau saudara atau tetangga yang sakit itu, secara budaya itu memang kita kepengen jenguk nih, kepengen besuk, memberi motivasi. Bagaimana sih kondisi keluarga saya, bagaimana sih kondisi tetangga saya dan lain sebagainya. Nah, padahal di rumah sakit itu merupakan suatu tempat yang dalam tanda kutip itu tidak aman. Tidak aman. Betul. Banyak teror atau gimana ya? Tidak aman. Jadi di rumah sakit itu ada kuman. Sarangnya malah ya justru ya. Betul. Jadi kita tahu bahwa rumah sakit itu merupakan salah satu tempat untuk penularan penyakit, terjadinya penularan penyakit. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita menjenguk pasien atau saudara kita itu malah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti buat itu. Penjenguk terutama ya. Buat penjenguk, buat pasien, atau buat pengunjung yang lain, atau buat tenaga kesehatan nih. Betul sekali. Sarang kuman. Pas banget ini sama ahlinya ya tadi, pengendali pencegahan infeksi di rumah sakit Haji Barang tentunya ya. Oke, kayak gini Bu Fajar. Kadang kan kita menjumpai ada pasien yang nggak boleh dijenguk, ya kan? Betul. Sementara tadi yang disampaikan Mbak Otsa itu saudara, tetangga, sobat, karib dan sebagainya pengen banget jenguk. Itu
Kenapa itu nggak boleh dijenguk? Biasanya pasien-pasien apa itu? Iya, jadi mungkin dari teman-teman sobat Opseria ini ada yang bertanya-tanya nih, Betul. kenapa sih kok ada pasien-pasien tertentu yang tidak boleh dijenguk? Tidak boleh. Nah, sebetulnya itu bukan tanpa alasan ya. Ada beberapa kriteria pasien yang memang tidak boleh dijenguk dan itu untuk kebaikan kita bersama. Gitu Salah ya. satunya adalah pasien yang infeksius nih. Itu. Pasien infeksius itu adalah pasien yang punya penyakit atau secara medis diagnosanya itu menular. Jadi kita ada penularan secara kontak, ada penularan secara droplet, ada penularan secara airborne. Nah, jadi droplet, betul, airborne. betul. Mungkin sobat Opseria, droplet itu apa sih? Kadang ya, droplet apa yang pipet itu kan kadang ya. Ini bisa diterangkan yang gampang itu droplet Iya, itu jadi kalau sedikit ya. kontak itu ketika kita bersentuhan, ada seperti ini misalkan, betul. ya. Tadi Itu kontak, dikatakan ya. ya, secara kultural, secara budaya itu kita ketika ketemu pasien Salaman. itu salaman, Minimal betul. salaman itu ya. Ketika datang Iya, salaman, iya, iya. ketika pulang salaman. Nah itu resiko. Kemudian yang kedua itu droplet ya. Droplet itu adalah percikan ludah. Oh, muncrat. Iya, muncrat. Ada cerutnya ya. Iya, betul. Jadi ketika kita berbicara seperti itu atau ketika saudara kita berbicara, pasiennya berbicara, keluarganya berbicara atau yang besuk kayak gitu. Nah, kalau dalam jarak yang tertentu itu tidak aman, maka itu bisa menularkan penyakit. Oh gitu ya. Oh, iya, iya. Itu Kemudian- lebih detail lagi itu ya. Tapi setidaknya betul. itu lah ya. Setidaknya Sobat itu. Opseria Jadi biar memang paham. ketika kebijakan rumah sakit itu pasiennya tidak boleh dijenguk, maka kami mohon pengertiannya sobat ceria ini bahwa memang itu kebijakan yang sudah mempertimbangkan banyak hal seperti itu. Betul. Aspek buat pasiennya, aspek buat pengunjungnya, Iya, biar resiko-resiko itu aspek tidak terjadi buat ya. nakesnya Buat juga. nakesnya juga Betul, gitu. Oh begitu ya, berarti memang kalau jenguk di rumah sakit itu ada resikonya ya? Ada, betul. Jadi tadi seperti pasien yang infeksius nih, pasien infeksius itu bisa menularkan. Menularkan itu misalnya menularkan ke pasien sebelahnya, Oh gitu. menularkan ke tenaga kesehatan, menularkan ke orang yang jenguk atau besuk itu juga bisa seperti itu. Jadi memang untuk mencegah penularan itu maka rumah sakit ada kebijakan untuk pasien tidak boleh dijenguk kayak Boleh gitu. dijenguk. Iya betul. Jadi memang apa namanya tadi ya nggak serta merta melarang gitu Iya, ya. betul. Tapi memang Pasti ada ada. alasannya. Ada alasannya, Salah satunya ada alasannya gitu tujuannya, ya. betul. Demi kebaikan pasien Bersama. tentunya. Pasien, petugas dan juga pengunjung. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita lihat nih ya, terutama di rumah sakit Cibarang ini ataupun di rumah sakit yang lain, itu kan kadang-kadang ada orang yang pingin nungguin, ini bukan pengunjung nih, Iya, nungguin betul. sebagai penunggu ya. Iya betul betul. Udah pasiennya nyuwun sewu tadi infeksius ya, atau mungkin butuh yang istirahat, pasien-pasien jantung gitu. Sementara yang nunggu karena saking tresnane ya, saking betul, tresna betul. itu sama pasiennya, jadi harus dia nunggu kadang lebih dari 1, 2 atau 3. Nah itu biasanya nih dari rumah sakit biar sobat Opseria juga paham, itu ada tip atau cara atau kriteria siapa sih yang setidaknya penunggu satu lah taruhlah. Iya, betul, Itu betul. baiknya siapa yang nunggu itu? Yang seperti apa sih Betul penunggu sekali, itu? Nah betul kriterianya. sekali. Jadi Biar tepat. memang betul ya, namanya penunggu pasien itu pasti dibutuhkan, apalagi betul untuk sekali. kami yang di rumah sakit, kita yang di rumah sakit, kita sama-sama kepengen nih pasien itu lebih cepat sembuh. Nah disitulah butuh yang namanya penunggu. Tetapi yang namanya penunggu itu bukan asal orang nih, asal Iya, orang benar. yang ada sih Iya. ini langsung jadi penunggu Iya. seperti itu. Jadi Asal untuk comot kita ya. asal comot. Siapa yang bisa? Iya. Siapa yang bisa, siapa yang ada waktu. Nggak boleh, ya, berarti nggak ya. boleh. Salah gitu ya. Karena kalau penunggu itu yang pertama dia itu sebisa mungkin adalah orang terdekat pasien. Orang terdekat. Iya, atau satu rumah nih. Karena Tujuannya apa itu? Nah, tujuannya adalah ketika kita itu menanyakan sesuatu atau menggali informasi tentang pasien, si penunggu ini tahu nih. Tahu ya, paham lah ya. Kebiasaan pasiennya itu apa, kemudian
riwayat penyakitnya pasien apa nih, atau misal pasien punya alergi. Nah, si penunggu ini ketika pasien tidak bisa memberi keterangan, berarti si penunggu ini memberikan informasi. Yang kedua, penunggunya itu ketika dia adalah keluarga pasien, kalau kita mau melakukan tindakan itu harus ada tanda tangan sebagai legalitas. Nah, penunggu inilah yang kemudian bisa memberikan tanda tangan. Akan berbeda kalau penunggunya itu misal Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Penunggu bayaran. Nah, banyak itu penunggu bayaran. Iya, Nggak cuma Bingung menonton kan ya. ya? Bingung gitu nanti ya. bingung, nakesnya juga bingung mau minta tanda tangan, ayahnya bukan, ibunya Tanda tangan bukan, persetujuan ya itu ya. persetujuan, Tanda tangan betul. gratis. Karena belum, ini masih sakit. Ini masih sakit, Berarti Bapak. jika ada mau tindakan yang segera atau butuh penanggung jawab ya kan, peninggal betul, itu betul. minimal orang terdekat. Iya, Ya, inti ya. legalitas. Misal Kalau bisa pasiennya keluarga. anak berarti orang tua Orang si tua. anak. Kalau pasiennya geriatri berarti anaknya si pasien. Kalau orang tuanya geriatri nggak bisa. Nggak bisa. Sudah nggak ada. Itu Nanti banyak. horor, nanti jadi horor gitu. Benar sekali. Dan penunggu itu dewasa ya. Dewasa. Iya, nggak boleh anak-anak. Kalau anak-anak tanda tangannya belum sesuai, belum bisa secara legal. Kevalidan, Iya, kelegalan benar betul. tadi ya. Berarti anak-anak tuh nggak boleh ke rumah sakit ya? Nah, ini juga Oh iya pertanyaannya benar juga ini baca. bagus. Iya. Kadang kita lihat ini ya, anak-anak betul. di bawah 12 tahun 12 atau tahun, 13 tahun betul, dilarang betul. menjenguk. Padahal ada pasien anak-anak ya. Nah, itu gimana itu? iya. Mungkin kali penjelasan ke sobat Observer nih biar Iya, lebih menarik paham ini. sekali. Jadi anak-anak itu memang tidak diperkenankan masuk ke rumah sakit kecuali sebagai pasien. Oh, seperti Ya, pasien. ini juga seperti yang tadi, setiap kebijakan pasti ada pertimbangannya untuk kepentingan kita bersama. Kenapa kemudian anak-anak itu di bawah 12 tahun tidak boleh jenguk ke rumah sakit? Karena beberapa hal. Yang pertama, kekebalan anak-anak itu dianggap belum sempurna. Oh iya iya iya. Udah sakit. Mudah. Udah sakit. Antibody ya, kekebalan tadi ya. Iya, kalau ayah bunda anaknya sakit itu kadang-kadang masih suka lari-lari, masih aktif padahal Iya. imunitasnya turun. Jadi, kalau ada pertanyaan aman tidak ya besuk pasien atau jenguk pasien di rumah sakit? Jawabannya aman, asalkan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Demikian obrolan seru kita hari ini. Saya Rosa. Dan saya Ibo. Dan Saya saja. sampai bertemu di Obseria selanjutnya. Salam.